Anak ini nih, dia disukai oleh salah satu orang yang ada di rumah ini. Tapi bukan manusia. Di minggu ketiga inilah yang bikin takut kami para perempuan. Sampai kami minta di teman-teman laki-laki yang biasanya mereka tidur di rumah warga yang sudah kepala desa siapkan kan. Ya kami minta kalau bisa mulai sekarang sampai selesai KKN, kalian itu tidur sama-sama dengan kami di rumah, di satu rumah. Tapi mereka tidur di luar, kami di kamar gitu kan, ada tuan rumahnya juga. Kalian tahu kenapa sampai kami bersikeras kalau kami harus tidur ramai-ramai di satu rumah? Karena saat itu Puput sudah mulai merasa bahwa semua, dia dan kami semua sudah terancam di situ. Suaminya si Dedi ini memberikan ancaman bukan hanya dia, tapi kami semua. Dan kalian tahu apa? Satu malam sebelum Puput cerita soal ini, sebelum Puput minta kalau kita tidur bareng-bareng aja semua, malamnya itu dia mimpi yang tidak menyenangkan. Dia mimpi disetubuhi oleh seorang laki-laki yang dia nggak kenal. Dan pagi-pagi setelah Puput bangun dari tidurnya, dia kaget karena melihat kancing bajunya itu sudah terbuka. Aduh, benar. Dan pagi-pagi itu dia kaget, langsung lari ke kita, ke aku, Sarah, dan Maya. Dia tahu kita ini nggak tahu apa-apa soal itu, jadi dia langsung lari ke rumah yang kita tempatin ini. Dia langsung cerita sejujurnya. Tapi mohon maaf aku nggak bisa cerita secara detail. Tapi yang intinya dia minta kalau setelah itu kami akan tidur bareng-bareng di satu rumah supaya dia bisa menjaga kami semua dan kami juga aman di desa itu sampai pulang. Aduh, kalian bisa ngebayangin gak sih perasaan aku pas tahu itu apa? Aku takut banget, serius. Rasa-rasanya tuh kalau ada mobil yang lewat di depanku saat itu juga, aku langsung pulang ke kota. Terserah, mau KKN gak KKN, mau lulus gak lulus, aku gak peduli. Serius. Aku tuh sampai gak habis pikir sih. Aku takut banget, aku gak tahu. Ini tinggal seminggu loh kami di Desa Melati. Tapi posisinya, aku merasa posisi kita di situ tuh udah terancam banget gitu. Banget. Ditambah lagi, Desa Melati di bagian pesisir ini susah sekali sinyalnya. Jadi kita kalau mau menelpon itu harus naik di bagian pegunungan, baru dapat jaringan. Itu pun suara yang kita dengar tuh putus-putus. Kalian tahu nggak? Ini bukan KKN yang aku inginkan. Dan penderitaan ini tuh belum selesai. Di akhir minggu ketiga teman aku, Sarah, sakit. Emang ada aja tuh ujiannya. KKN kami tuh benar-benar nggak lancar, emang nggak lancar.
waktu kami KKN di Desa Melati ini kan cuma 1 bulan ya. Jadi tinggal seminggu lagi kami di situ. 1 minggu terakhir itu kami sisakan untuk mengambil data dari warga untuk penelitian. Pulang dari mendata data, kami mandi, bersih-bersih diri, terus makan, setelah itu istirahat bentar. Sore sekitar jam 3, kami diantarin buah-buahan langsat dari kebunnya si Puput. Jadi ada sepupunya Puput ini yang ngantarin buah langsa, karena Puput kebetulan orang ya harta di kampungnya itu cukup banyak. Jadi kami diantarin buah-buahan. Ya udah kami makan. Setelah itu aku bilang sama Maya, "Mai, ke pantai yuk." Ya udah, ayo gitu. Terus aku ajak lagi, "Ser, ayo pantai yuk. Sunset bagus nih," gitu. Sekalian cari sinyal. Sera tuh cuma lihat dia terus ngangguk-ngangguk aja kepalanya. Ikut nggak? Dia cuma lihat, natap kosong, nggak ikut. Cuma lihat aja, nggak ada jawaban. Ya udah, aku pikirnya emang dia lagi nggak mood. Ya udah, aku sama Maya pergi ke pantai, lihat-lihat orang lagi bersihin ikan, terus main di pasir, cerita-cerita sama warga di situ. Pas pulang malamnya, Sera demam, panas tinggi. Sedangkan kami gak bawa obat sama sekali. Ya kami pikir kami tuh akan sehat-sehat aja, dan kami pikir juga di situ ada apotik, terus ada atau mungkin ada warung yang jual obat-obatan gitu. Ternyata nggak ada. Aduh kasihan sih. Waktu itu Sera tuh udah nggak berdaya sekali. Dia keluar masuk muntah, terus pusing, panas tinggi, demam. Aduh. Tapi kami kalau nanya ke dia, bagian mana yang sakit, dia nggak bercerita apa-apa. Dia cuma nunjuk aja kepala. Terus pengen muntah, dia cuma langsung kayak muntah gitu. Dia nggak bilang dia lagi rasa ini rasa itu, enggak. Sampai kasihan Pak Imam pas habis salat isya, dia manggil aku kan. Dia bilang, "Dek, itu teman kamu asal dari mana?" Kayaknya badannya tuh kaget dia sesuatu. Coba kamu bilang sama Tante Mega minta air 1 botol, terus kamu pergi ke rumahnya Om Sarvan. Om Sarvan itu paling dikenal di daerah ini. Kalau ada orang yang sakit, semua tuh lari ke beliau gitu. Coba deh kamu bawa ke sana. Jadi aku bilang ke sama Tante Mega bilang, "Oh iya kalau gitu kamu ambil air terus pergi." Nah aku sama Maya, kita berdua tuh ke sana, terus bilang minta tolong sama Om Sarvan buatkan air. Airnya tuh sudah dikasih doa-doa gitu. Jadi kita sudah pulang, udah bawa dan dikasih minum ke Sera. Pas dikasih minum, Sera muntah nggak jadi-jadi. Tambah muntah. Aduh, tambah lemas sama panas badannya. Wah, nggak mempan kayaknya nih. Tante Mega ini udah sibuk. Akhirnya Tante Mega panggil lagi temannya yang ibu-ibu. Katanya paling jago di situ. Beliau katanya bisa tebak-tebak kalau ada yang kerasukan itu, beliau bisa tebak ini yang masuk ke badannya itu siapa gitu. Nah, sampai 4 orang tuh datang ke kamar. Terus nah si ibu-ibu yang katanya hebat ini, ya udah kita anggap saja Ibu Lala. Dia baca-bacain nggak tahu dibaca-bacain apa, intinya kayak mantra-mantra gitu. Terus dikasih tiup di kepalanya Sera, terus rambutnya Sera tuh kayak ditarik-tarik gitu. Habis itu Sera kayak udah mulai tenang. Aku nggak tahu sih ini si Ibu Lala tuh baca apa. Jadi
ya agak tenang gitulah Sera. Kalian tahu nggak apa? Ibu Lala bilang gini, anak ini nih dia disukai oleh salah satu orang yang ada di rumah ini. Tapi bukan manusia. Pemilik rumah ini namanya Nenek Ning. Buset. Aku kaget dong. Nenek Ning